Hai semuanya, saya Peter dari Ananta EdTech. Selamat datang dan selamat bergabung dalam video tutorial saya tentang Google Drive. Kali ini saya akan membahas Google Drive, dan yang akan kita cover hari ini atau kali ini adalah apa itu Google Drive, bagaimana kita membuat file baru atau membuat folder baru, bagaimana kita mengupload folder ke Google Drive atau mengupload file dan juga mendownload. Lalu bagaimana kita mengatur folder kita atau file-file kita di Google Drive sehingga rapi, dan bagaimana kita bisa men-search atau mencari file yang kita sembunyikan. Yang paling akhir atau yang tidak kalah penting, bagaimana kita men-share, membagikan file-file ini kepada teman atau orang lain yang juga bekerja sama menggunakan file yang sama. Oke, seperti Anda lihat pada layar Anda atau di layar ini, saya sudah berada dalam Google Drive. Dan untuk sampai ke sini, kita hanya perlu mengetik di browser kita drive.google.com dan akan mengantarkan Anda ke drive ini atau tab ini, atau dari Gmail Anda atau account email Anda. Di sebelah kanan atas ada 9 titik, biasanya disebut App Launcher. Di sini saat diklik ada Drive atau icon Drive. Klik di sana, maka kita akan dibawa ke tab baru yang namanya My Drive. Inilah My Drive saya. My Drive saya terdiri dari macam-macam menu atau navigation. Ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Tetapi paling penting sebelum kita lanjut, saya ingin menunjukkan view. Apabila saya klik icon ini, maka akan semua file yang ada di sini dibikin lebih kecil atau terlihat lebih kecil sehingga kapasitasnya lebih banyak. Apabila saya klik lagi Grid View, maka lebih besar penampilannya. Google Drive adalah sebuah tempat penyimpanan data online atau virtual. Saat Anda membuat account baru di Gmail, otomatis akan diberikan juga drive atau tempat penyimpanan data gratis sebanyak 30 GB. Google Drive ini atau Drive ini bisa diakses dari mana saja. Itulah keuntungannya kalau kita punya Gmail. Bisa diakses menggunakan handphone, atau bisa laptop, atau dengan tab, atau PC, komputer teman Anda, komputer orang tua, komputer di kantor, komputer di sekolah, di mana saja. Asalkan ada internet atau koneksi internet, maka Anda bisa mengakses file-file Anda yang tersimpan di cloud. Di sebelah kiri saya ada navigation menu atau menu-menu di sini. Di paling atas ada new, artinya kita bisa membuat folder baru atau mengupload file, mengupload satu folder daripada satu file langsung satu folder bisa diupload di sini. Di sini juga ada Google Docs, ada Google Sheet, di mana kita membuat file baru menggunakan Google Docs, mirip seperti MS Word, atau Google Sheet, mirip dengan Excel, ada MS Office, atau Google Slide, mirip dengan PowerPoint. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Di bawahnya ada Drive. Ini adalah tempat penyimpanan data saya. Sudah ada satu folder saya namanya Ananta, dan juga ada file di sini namanya Getting Started. Ini file default dari Google Drive. Nah, di bawah itu ada Share with Me. Share with Me ini adalah file di mana untuk men-share atau file-file yang saya dapatkan dari orang lain. Saya klik di sini, ini file-file yang di-share ke saya oleh orang lain. Apabila saya klik di list, maka terlihat siapa pemilik file ini. Keuntungan dari Google Drive atau bila Anda memiliki Gmail, itu satu file bisa dikerjakan beberapa orang, sehingga file bisa di-share dan dikerjakan sama-sama. Di Share with Me ini ada file-file di sini. Bisa saya pindahkan ke My Drive sehingga lebih tersusun rapi. Caranya adalah
dengan menggunakan klik kanan, kemudian add to my drive. Ya, maka di drive saya ada file yang sama yang ada di sini. Oke, hanya penampilan tempat, tetapi filenya sama, persis sama. Oke. Di bawahnya lagi ada foto atau recent, artinya ini adalah file-file yang baru saja saya aktifkan atau saya kerjakan. Urutannya mulai dari yang paling lama dan yang paling terkini yang saya kerjakan atau saya buka. Lalu di bawahnya Google Foto, bila Anda menggunakan gadget, ingin upload otomatis foto Anda ke Google Drive, maka ini akan tersimpan. Di sini saya belum ada, saya baru ada satu foto, tapi berupa JPEG. Lalu di bawahnya adalah Star. Ya, apa maksudnya Star? Star adalah icon atau menu di mana kita memilih file-file yang penting, kita beri tanda star, artinya file itu sangat penting sehingga saat kita klik di sini maka muncul file-file tersebut. Saya akan kasih contoh. Misalnya di sini ada dua file. Saya ingin file ini penting, okay? Maka saya klik kanan dan saya add star. Saya kasih tanda atau beri tanda bintang. Ya, ada tanda bintang di sana. Sehingga apabila suatu saat saya memiliki ribuan file atau ratusan file, saya tidak ingin melihat file yang lain, saya hanya ingin melihat file-file yang sangat penting yang sudah saya beri tanda bintang ini, maka saya cukup mengklik star, yang muncul hanya file yang ada bintangnya, yang lain tidak kelihatan. Ya. Nah, untuk menghilangkan tanda bintang tadi sama, saya klik kanan dan saya remove tanda bintangnya. Bila file tersebut tidak lagi penting, saya remove tanda bintangnya, ya, sehingga tidak perlu lagi menjadi bintang. Di bawahnya ada trash, ini adalah file-file yang sudah saya hapus. Oke, dia tersimpan di sini. Setelah 30 hari otomatis akan dihilangkan. Tetapi apabila saya ingin hilangkan secara permanen segera, saya bisa klik kanan dan delete forever. Maka file ini akan hilang selamanya. Atau bisa saya restore apabila file ini saya batal untuk hapus, saya restore kembali bisa. Artinya tidak jadi dihapus tetapi dipakai kembali. Oke, kembali ke atas. Di sini ada file new seperti saya katakan tadi. Google Drive bukan hanya menyimpan file tetapi juga punya kapasitas sama seperti jendela aplikasi lain. Itu ada kapasitas untuk membuat file atau mengerjakan sesuatu dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Oke, baik. Kita akan coba membuat satu dokumen baru menggunakan new, kemudian Google Docs. Klik di sana, maka kita akan diantar atau dibukakan sebuah tab baru, tab Google Docs. Di sini ada nama filenya, tidak ada menu save, tapi langsung kita memberi nama atau judul dokumen ini misalnya Google Drive. Ya. Lalu di sini ada menunya mirip sekali dengan apa yang kita biasa gunakan pada Microsoft Word atau Word di Windows. Ini biasanya kita ada menu sama seperti file, edit dan sebagainya. Mirip. Saya akan ketik sedikit tentang Google Drive. Google Drive misalnya adalah tempat penyimpanan data online atau virtual. Ya, misalnya saya dokumen sederhana, saya ingin menebalkan ini atau membuat bold, maka saya klik di sini. Sama seperti yang lain, saya ingin supaya semuanya lebih besar, saya klik sini, atau saya ingin mengganti jenis huruf, saya bisa pilih hurufnya di sini, ya. Lalu ada linear dan sebagainya. Menunya kurang lebih sama seperti Word. Yang membedakannya adalah beberapa feature, tapi di sini saya akan kasih contoh. Misalnya dokumen ini tidak perlu saya simpan karena otomatis sudah tersimpan. Saat saya membuka dokumen ini tadi, mengetik tadi, di drive saya otomatis tersimpan, ya, sudah ada di sini. Tadi dokumennya dan namanya Google Drive, ya. Ini tadi
tidak saya bukan buat saya, tapi yang baru saya buat tadi atau kerjakan tadi adalah Google Drive ini ya. Begitu saya membuat dokumennya, maka di sini otomatis tersimpan di drive saya, My Drive. Oke. Ini share saya, ini My Drive yang tadi saya buat dokumen baru. Jadi apabila saya close, langsung ada Google Drive. Ini file yang baru saja saya buat tadi jam 8:06. Oke. Nah, sekali lagi yang membedakan banyak hal, tapi salah satu yang sangat mencolok di sini adalah share. Ada menu share di sini. Saya bisa share dokumen ini atau bagikan dokumen ini ke orang lain. Misalnya saya share ke teman saya atau namanya, emailnya adalah siswa 1 misalnya. Lalu saya di sini ada icon atau pilihan untuk share. Apakah kita ingin supaya orang yang kita share itu bisa mengedit dokumen yang sama, atau hanya bisa komentar, atau hanya bisa lihat. Dan kita share, lalu kita send. Di sini saya pilih can edit, saya send. Oke. Ya, maka orang tersebut atau teman tadi, siswa 1, itu bisa membuka dokumen yang sama dan bisa mengerjakannya. Ya, saya tutup dokumennya, maka saya sudah ada dokumen baru, namanya Google Drive. Oke, sama seperti itu, juga kita bisa membuat dokumen, misalnya dokumen Google Sheet. Ya, saya membuat sama seperti Excel. Saya klik di sini, saya akan dibukakan sebuah tab baru namanya spreadsheet ya, atau Google Sheet. Saya beri nama dulu filenya sebelum lupa, misalnya latihan operasi matematika. Oke, lalu di sini ada angka-angka misalnya, dan saya ingin membuat operasi matematika, saya ingin menjumlahkan semuanya. Saya menggunakan ini sum, saya klik bawah, saya alright. Jadi ini judul dokumennya, di sini saya kasih inventaris milik pribadi. Oke, sama saya ingin membuat besar hurufnya, ya sama seperti itu ya. Lalu bila saya ingin membuat misalnya membuat line atau garis-garisnya sama seperti di Excel, saya cukup klik di situ, maka garisnya akan ada. Saya ingin membuat judulnya lebih besar lagi, saya memberi oke. Dokumen saya sudah jadi, dan otomatis seperti saya katakan tadi, saat kita membuat file baru, otomatis sudah tersimpan di sana ya. Latihan operasi matematika, ini file yang baru saya buat, sama seperti ini. Saya tutup, ya sudah ada di sana. Oke, jadi kurang lebih itu proses membuat dokumen baru pada Drive atau Google Drive. Nah, selain aplikasi, ada beberapa aplikasi di sini yang bisa kita gunakan ya, atau kita mau lagi yang banyak, klik di sini, maka banyak aplikasi bisa kita buat di sini. Selain aplikasi-aplikasi ini, kita bisa juga mengupload file ya. Tentu saja mengupload file di sini. Sebelum kita mengupload file, saya ingin kita ke sebelah kanan ya. Bagaimana kita melink file ini. Misalnya saya ingin agar file Google Drive ini ya, saya ingin bagikan ke umum. Maka saya klik pada nama filenya, lalu di sini ada link. Ya, saya membuat sebuah link di sini. Saya on, maka ini link yang saya bisa copy, lalu saya kirimkan ke orang lain, bisa lewat email atau lewat media sosial dan WhatsApp misalnya. Siapa saja yang memiliki link ini, dia bisa mengakses file saya. Apabila file ini cukup terbuka untuk publik, tidak ada masalah ya. Tetapi kalau ini pribadi, maka sebaiknya tidak. Seperti itu, bisa kita off-kan filenya atau opsinya. Oke. Di sebelah kanannya ada
menu untuk share. Sama seperti di sini ada share, ya tadi kita sudah coba. Di Drive ini saat kita klik juga ada menu share, ya. Misalnya file ini saya akan share, ya. Apabila ada tanda orang seperti ini maka file ini sudah di-share, ya. Karena tadi ingat saya sudah share dengan salah satu orang lain namanya siswa 1. Nah, di sini juga saya bisa share lagi. Share, ya, ini sudah ada orang lain, bisa kita lihat di sini. Ini pemiliknya adalah saya, Peter, dan ini saya sudah share ke siswa 1 marsdurini.com. Oke, saya bisa hapus apabila saya tidak memerlukan orang ini memiliki dokumen ini, saya bisa hapus di sini. Oke, lalu saya klik done. Oke, di sini belum ada share. Kenapa? Karena tidak ada gambar sepertinya, maka saya bisa share. Oke, dan saya ketik nama orang yang saya share. Sehingga orang tersebut bisa mengeditnya, bisa mengaksesnya, dan bisa juga memberi komentar pada dokumen saya. Oke. Di sebelah kanan dari ada gambar mata, ini adalah file di mana icon di mana kita bisa melihat dokumen ini. Seperti itu, ya. Ini hanya melihat view. Apabila saya ingin membuka, maka tentu saja saya akan ke sini, ya. Dan filenya bisa diedit di sini. Dalam preview tadi saya tidak bisa edit karena ini hanya preview. Untuk bisa mengedit atau membuka file saya harus open dengan Google Sheet atau klik di sini maka akan terbuka seperti ini. Alright. Nah, saya kembali ke drive-nya. Lalu di sebelah kanan ini tentu saja ini tempat sampah. Kalau ingin kita hapus filenya maka kita klik di sini. Dan di sebelah kanannya lagi ada more action atau menu-menu lain. Saya bisa open this document atau buka file ini dengan Google Sheet. Kalau saya menggunakan Google Docs maka di sini ada option open with Google Docs, atau sama seperti saya klik 2 kali atau saya klik di sini juga bisa open, sama aja, ya. Berbagai cara untuk bisa membuka dokumen tersebut. Kita lihat lagi di bawahnya ada star, sama seperti tadi. Apabila saya ingin memberi tanda, saya klik kanan lalu add star, atau saya klik di sini ada add star, ya. Lalu ada rename. Bila saya ingin membuat rename nama file ini, saya klik di sini dan saya ganti Google Drive misalnya, ya. Saya rename menjadi biar sedikit lebih keren, saya hanya pakai G Drive misalnya, ya, Google Drive. Oke. Di sini otomatis terubah dengan sendirinya, ya. Lalu ada lagi di sini ada informasi atau view detail. Artinya apa? Artinya saya bisa melihat detail dari dokumen ini. Klik. Saya di sini ada activity-nya, jam, dan di sini lebih detail lagi aktivitas yang ada dari menit ke menit. Ya. Apabila Anda share dokumen ini kepada banyak orang, maka Anda bisa ketahui persis aktivitas dari orang-orang tersebut terhadap dokumen ini hanya dengan melihat informasi atau tanda ini, ya. Informasi view ini. Sekarang saya akan melihat sorting file ini. Supaya saya bisa melihat ini, maka saya di sini ada file nama, ya. Nama, ya. Kalau kita klik di sini, maka ini berdasarkan abjad terbalik dari yang paling akhir ke paling awal. Apabila saya klik di sini, maka mulai dari atas ke bawah, ya. Kalau ingin saya klik di sini, saya ingin sorting dokumen-dokumen ini berdasarkan paling akhir dimodifikasi. Jadi last modify, artinya dokumen mana yang saya edit paling akhir, maka dia akan muncul paling atas. Oke. Kalau jadi tidak menurut absen di sini, tapi paling dokumen mana yang saya sentuh atau saya edit paling akhir, ya. Biasanya saya lebih senang memilih yang ini, nama, karena memudahkan saya untuk memilih dokumen tersebut. Okay. Sekarang kita coba untuk mencoba membuat supaya file-file ini rapi. Tentu saja kita harus mengaturnya sehingga lebih gampang untuk
dilihat atau dipilih kemudian hari. Oke, untuk itu kita akan membuat sebuah folder baru, new folder, ya. Dan saya memberi folder misalnya Google Drive, karena ini materi tentang Google Drive, saya akan membuat di Drive. Oke, ya. Sebuah folder baru dibuat dan sudah ada di sana, masih kosong. Ya. Saat saya kembali, saya bisa memindahkan ini ke dalam Google Drive. Caranya hanya dengan di drag seperti ini, ya. Atau bisa juga klik kanan lalu move to, sama. Lalu saya pilih drive yang dituju, ya, Google Drive, dan saya klik move, sama, ya. Kalau lewat drag tadi lebih gampang, lebih sempurna, tapi apabila Anda berada di dalam folder, maka klik kanan, kemudian move to, dan memilih folder yang ingin dituju untuk dipindahkan file ini. Oke, seperti itu. Kita juga bisa selain membuat folder, kita juga bisa mengupload file. Oke, kita upload file, misalnya saya ingin upload dari komputer saya ini ke dalam drive ini, sehingga beberapa file dalam komputer saya ini, kalau komputer ini tidak saya bawa, maka saya masih bisa membuka file-file saya apabila saya sudah upload ke dalam drive ini. So, jadi saya akan pilih file upload, ini komputer saya, atau ini file saya akan ke misalnya dokumen, ya. Misalnya saya memilih file ini, ya, file visi misi Ananta misalnya, maka saya open di sana, dia akan diupload, ya. Anda lihat diupload di sana, filenya sudah ada di sana, visi misi Ananta. Tapi file ini masih berupa file Word document. Oke, bisa dilihat bedanya, simbolnya ini yang punya Google Docs, ini MS Word. Oke, tetapi tidak usah khawatir karena MS Word ini akan bisa dibuka dalam Google Drive ini. Caranya, kita double klik pada file tersebut. Ini hanya muncul view, ya. Maka klik lagi pada Open with Google Docs. Ada pilihan macam, bila Anda klik Excel, maka Open with Google Sheet. Google Docs itu untuk membuka Word. Saya buka. Maka file tadi yang dari Word itu akan terbuka dan bisa diedit di dalam Google Docs seperti ini, ya. Saya bisa memberikan ini, saya beri huruf yang besar, saya edit sesuai dengan kemauan saya misalnya, ya. Lalu ya, seperti ini. Sudah selesai. Saat saya membuka file Word itu ke dalam Google Docs, otomatis di dalam drive saya ada dua file, otomatis diciptakan sebuah file baru dengan nama file yang sama, tetapi dalam bentuk Google Docs, ya. Itu otomatis diciptakan, tidak mengganggu file yang lama. Jadi file yang lama tetap di sini berupa Word. File yang baru yang tadi otomatis dibuka itu dengan Docs, formatnya Docs. Nanti suatu saat apabila saya ingin convert ini ke dalam Word, saya akan download seperti file tersebut saya klik kanan dan saya bisa download, ya. Download sebagai Word, dia converting sebagai Word, oke. Otomatis dia converting sebagai Word. Jadi tidak usah khawatir, tapi saat ini file saya sudah terbuka sebagai Google Docs, sehingga saya bisa mengeditnya dengan leluasa di Google Docs punya Google, ya. Saat saya mengeditnya, file tersebut otomatis tercipta sebuah file Google Docs baru, namanya persis sama, yang lama tidak diganggu, yang baru diciptakan baru. Oke. Kemudian, selain membuat folder baru, karena ini juga adalah Google, maka saya pindahkan ke sini aja biar lebih simple, ya.
Saya pindahkan, saya masukkan ke sana, saya move to Google Drive. Google Drive, dan menunya ada di sini. Kadang-kadang perintah untuk move itu terhalang oleh bagian bawah dari menu Windows atau layar Anda, sehingga Anda harus menutupnya sehingga move ini kelihatan ya. Oke. Maka di dalam G drive saya atau folder yang saya baru bikin sudah ada file-file yang baru tadi. Oke. Ya. Ini adalah Google Drive. Sama seperti aplikasi atau folder-folder penyimpanan lain, kita bisa membuat folder baru, bisa mengupload file, bahkan mengupload folder ya. Upload folder, kita memilih satu folder yang ada, lalu langsung saja kita upload filenya misalnya ya. Misalnya saya upload ini, satu folder semuanya saya upload, maka ya nama foldernya langsung diupload dan file-filenya tersimpan di sana. Ya, ini sudah terupload, oke, dan foldernya ada di sana. Ya, sehingga tidak lagi satu-satu file diupload, tetapi satu folder diupload. Seperti itu. Apabila kita ingin menemukan filenya, Google adalah search engine terkemuka, sehingga tentu saja harusnya mudah untuk mencari file, karena di sini sudah ada tersedia search drive. Maka saya ketik misalnya visi misi ya, sudah ada di sana visi misi, ada yang versi Word, ada versi yang ini Google Docs, lalu saya buka ya misalnya, maka itu terbuka. Oke, jadi ada search menu di sana dan bisa saya cari file-file saya kapan saja dan paling bagus di mana saja kita berada. Oke. Demikian kira-kira film ini atau video ini tentang Google Drive. Mudah-mudahan video ini berguna bagi Anda, terutama bagi pemula. Di lain waktu saya akan membahas juga tentang aplikasi khusus Google Docs atau aplikasi-aplikasi Google yang lain. Demikian, semoga berguna. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan komentar di bagian bawah video ini, dan tolong berikan jempol Anda untuk mendukung tutorial ini. Terima kasih.